Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Musbara, NPM 2241167, Class Management 22B. I will discuss two average tests or Ujiman Whitening U. Pengertian Ujiman Whitening U test disebut juga dengan Wilcoxon-Rankin test. Merupakan pilihan ujian parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney u-test tidak menguji perbedaan mean atau rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Mann-Whitney u-test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tapi nilai p-value hasil kecil yaitu kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Uji Mann-Whitney berdasarkan pemahaman pendapat di atas, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney u-test apabila menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk, dan seberapa data aman, tapi tidak diketahui secara apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat gambar di bawah ini. Perhatikan dua histogram di atas, di mana bentuk lebar dan ketinggian keduanya sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama, tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari peneliti lakukan uji Mann-Whitney u-test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan ujinya? Jawabannya adalah ya. Tapi peneliti tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Sensitivitas Mann-Whitney u-test. Maka dapat diartikan bahwa uji Mann-Whitney u-test atau bisa disingkat MWU sangat sensitif terhadap perubahan median. Sebagai pilihan lain adalah uji Kolmogorov-Smirnov Z. Untuk uji dua sampel bebas, uji KSZ ini berbeda dengan MWU, di mana KSZ bukan hanya menguji perbedaan median dan mean, melainkan juga perbedaan varians. Maka oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KSZ dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KSZ adalah tidak begitu sensitif pada median, melainkan sensitif pada mean dan varians. Mengapa MWU dan KSZ berbeda? Jawabannya adalah karena keduanya bekerja dengan cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata peringkat sehingga menghasilkan nilai U yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z. Sedangkan uji KSZ menguji perbedaan yang pada distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum Anda memilih uji mana yang tepat, sebaiknya Anda pahami lebih dalam kedua uji ini dan sesuaikan dengan hipotesis penelitian Anda. Karena uji ini merupakan uji non-parametris dari uji independen t-test, maka varians kedua kelompok haruslah sama.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney test yaitu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi, normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Lalu variabel independen, satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Lalu varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1, 2, dan 3 tidak memerlukan uji tersendiri, sedangkan poin 4 jelas perlu, sebuah uji yang dapat menentukan apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Langkah-langkah umum dalam melakukan uji AI2 rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan. Kedua, mengumpulkan data dari dua kelompok atau sampel yang akan dibandingkan. Yang ketiga, menghitung rata-rata dan deviasi standar dari masing-masing kelompok. Yang keempat, menghitung statistik uji T yang akan digunakan untuk membandingkan rata-rata kedua kelompok. Dan yang kelima, menghitung nilai P yang menentukan tingkat signifikansi dari perbedaan antara kedua kelompok. Nilai P biasanya dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya 0,05. Lalu yang keenam adalah membuat kesimpulan berdasarkan nilai P. Jika nilai P kurang dari H, maka HO ditolak. Dan kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Jika nilai P lebih besar dari A, maka HO diterima. Dan kita tidak dapat mengatakan ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Jadi uji dua rata-rata adalah alat yang sangat penting dalam analisis data statistik untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau sampel. Ini membantu peneliti dan praktisi dalam berbagai bidang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris dan menganalisis dampak dari perbedaan tersebut. I will finish. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.